Berlokasi di penjara Florida, kita dikenalkan oleh tokoh utama kita yaitu Courtland Gentry. Seorang narapidana yang dipenjara karena kasus pembunuhan. Dia didatangi oleh seorang agen regu elit CIA yang bernama Bapak Fitzroy. Beliau mengajak Gentry untuk bergabung dengan regu elit khususnya yang bernama Sierra Program. Program elit rahasia yang dimiliki oleh CIA ini dibuat untuk para prajuritnya menjadi pembunuh yang sangat handal, tahan di segala cuaca, dan tentu saja kepintaran di atas agen-agen biasa. Semua identitasnya akan diperbarui yang mana agar tidak bisa dilacak oleh siapapun. Jikalau Gentry mau dan bersedia untuk bergabung, Bapak Fitzroy akan membebaskannya dari penjara saat itu juga, sekaligus menghapus semua catatan kejahatannya. 18 tahun berselang berlokasi di Bangkok, Gentry yang sekarang lebih dikenal dengan nama Sig, bersama pendampingnya yaitu Miranda, mereka mendapatkan sebuah misi oleh Danny, seorang komandan pusat untuk membunuh target yaitu seseorang pria misterius. Dia ditarget karena pria tersebut akan menjual data penting yang hukumnya haram apabila diperjualbelikan secara legal. Dengan senjata yang dilengkapi alat mendeteksi suhu tubuh, tak sulit bagi Sig untuk membidik target dan melakukan eksekusi. Tetapi karena ada anak kecil yang menghalangi sang target, Sig pun membatalkan eksekusi tersebut. Sig pun segera bergerak untuk menyelesaikan misi dengan metode lain yang tentunya lebih mencolok, yakni dengan melakukan pertarungan jarak dekat. Berkat latihan khusus tersebut, membuat Sig handal di berbagai macam mode pertempuran. Pertempuran jarak dekat tidak begitu sulit bagi Sig. Dia berhasil mencederai si target dengan luka bakar dan tusukan. Target yang dieksekusi tidak lain adalah mantan agen Sierra yang sama persis dengan Sig. Bahkan namanya adalah Sierra 4, yang berarti dia adalah kakak kelas dari Sierra Sig. Dia juga direkrut langsung oleh Bapak Fitzroy. Por menjelaskan kalau Danny ialah seorang yang sangat sinting dalam menjalankan organisasi. Maka dari itu, For memberikan data yang akan dijual tadi ke Sierra Sig dengan besar harapan Sig akan meringkus Danny. Terjadi cekcok kecil antara Sig dan Danny. Sig agak geram kenapa dia tidak memberitahu kalau targetnya adalah kakak sealma maternya sendiri. Danny pun beralasan, kakak atau bukan, kalau itu mengancam bagi negara, dia adalah musuh. Berdebat juga dia. Miranda memberitahu Sig untuk segera merapat ke titik kumpul karena penjemputan segera tiba. Tetapi Sig menolak untuk pulang bersama dengan alasan dia akan camping di Pattaya terlebih dahulu. Alih-alih camping di Pattaya, Sig menghubungi sang perekrut yaitu Bapak Fitzroy yang sekarang sudah pensiun. Sig menceritakan tentang sang pengganti beliau yaitu Danny, dan misi yang baru saja dijalaninya. Sig meminta Bapak Fitzroy menyiapkan regu penjemputan agar Sig bisa pergi ke tempat yang aman. Singkat cerita, Sig telah sampai di sebuah landasan pesawat yang di situ sudah ada regu penjemputan yang dikirim oleh Bapak Fitzroy, sehingga dia bisa langsung pergi ke tempat yang aman untuk bersembunyi dari Bapak Danny dan yang lainnya. Di sisi lain, Danny sendiri terlihat sedang ngamuk-ngamuk tepat di depan rekan kantornya yang bernama Susan, karena mengetahui Sig tidak pulang ke markas bersama Miranda. Danny mengungkapkan analisanya tentang Sig yang sekarang sudah memiliki dan mengamankan data yang dipegang Sierra 4 tadi. Betapa krusialnya data itu apabila jatuh ke tangan yang salah, bisa saja membuat Danny dan pasukan elitnya ditutup oleh pemerintah. Danny kini tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan pada satu agen yang ugal-ugalan. Bahkan Susan pun, jujur, nama Susan adalah nama yang mirip dengan mantan Patrick. Tidak dibuat-buat ya. Susan sendiri tidak menyarankan hal itu karena agen yang dimaksud sangat tidak normal, brutal, dan memiliki kecenderungan sosiopat. Inilah agen yang dimaksud, yaitu Kapten Amerika. Bukan. Hudson. Tentu perawakan yang sudah tidak asing bagi kalian apabila kalian sering menonton film Marvel. Mendengar perintah Danny, Hudson lalu meminta data orang terdekat Sig. Hal itu dilakukan bertujuan untuk melakukan langkah yang efektif untuk menemukan Sig. Orang terdekat Sig yaitu orang yang telah merekrutnya, yaitu Bapak Fitzroy, di mana Hudson telah menculik keponakannya
supaya beliau mau membuka Let's mulut talk about the master. tentang informasi di mana Sik berada. Tak punya pilihan lain, Fitzroy terpaksa menyuruh orangnya untuk membunuh Sik. Menyadari akan dibunuh, Sik lalu melakukan perlawanan terhadap beberapa anak buah Fitzroy. Berkat pelatihan dari program Sierra lah, Sik dapat cukup mudah menumbangkan seluruh anak buah Fitzroy. Setelah melewati pertarungan di udara, Sik berhasil mendarat di Turki di mana dia langsung menghubungi Fitzroy. Beliau minta maaf karena dirinya diancam oleh Hudson. Apabila beliau tidak membunuh Sik, keponakan Fitzroy akan dibunuh oleh Hudson. Di tengah berbicara, Hudson merebut teleponnya untuk mengungkapkan kepada Sik bahwa dirinya cukup tersanjung bisa mendapatkan misi untuk memburu seorang agen Sierra yang begitu terkenal di kalangan regu elit CIA. Hudson mengungkapkan dia tidak akan gentar sedikit pun melawan agen berkemampuan super karena mereka juga memiliki kelompok tersendiri, yaitu Avenger. Maksud saya, Hudson mengungkapkan bahwa dia sudah mengirim puluhan regu pembunuh bayaran untuk mencari dan mengeksekusi Sik. Mari kita bertamasya ke kisah 2 tahun yang lalu, di mana saat itu Sik dipanggil Bapak Fitzroy dan sesepuh salah satu CIA lainnya yang bernama Morris yang memberi sebuah tugas kepada Sik, yaitu menjaga keponakan Fitzroy yang saat ini sedang ditawan oleh Hudson. Dia bernama Claire. Keponakan Bapak Fitzroy ini memiliki kelainan jantung yang membuatnya harus dipasangi alat penyempurna jantung canggih yang bisa dilacak pengguna seperti layaknya GPS. Sik bertugas untuk menjadi babysitternya karena dengan pekerjaan Bapak Fitzroy yang saat itu harus menjalankan misi ke Brazil, tentu dapat mengancam orang terdekatnya. Maka dari itu, Sik diminta untuk menjaga Claire. Selama menjaga Claire, keduanya menjadi cukup dekat. Dekat dalam artian adik kakak ya saudara-saudara, bukan sebagai sepasang kekasih. Di mana Sik berhasil beberapa kali menyelamatkan nyawa Claire berkat kemampuan membunuh yang dia miliki. Maybe that kind of makes us family. Kembali ke saat ini, di mana Sik sudah sampai di kota untuk menemui seorang hacker sekaligus pembuat identitas palsu yang bernama sebut saja Jericho. Sik meminta Jericho untuk mencari tahu nomor seri alat jantung Claire dan Sik meminta Jericho untuk dibuatkan paspor palsu agar bisa pergi ke negara lain secara legal. Setelah mendapatkan nomor seri mesin jantung Claire, lalu Sik menuliskan kodenya di tangannya. Sik lalu diminta berdiri di tempat yang sudah disediakan untuk diambil foto untuk paspornya. Tetapi di situ telah dipasang perangkap oleh Jericho. Rupanya Jericho tergiur dengan hadiah yang dijanjikan oleh Hudson. Karena Hudson telah mengadakan sayembara yang berisi siapa saja yang bisa menangkap Sik akan mendapatkan uang sejumlah $50 pound sterling. Hudson dan pasukannya segera terbang menuju lokasi Jericho untuk menangkap Sik yang sedang terjebak di dalam lubang. Seperti yang sudah Patrick jelaskan di awal, Sierra Sik adalah seorang agen yang sudah dilatih untuk tangguh, fokus, brutal, tetapi tetap menghargai adat ketimuran. Selain itu, dia juga memiliki IQ di atas manusia biasa, di mana dia dapat memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya untuk bisa survive. Yang hal itu dibuktikan ketika Sik menggunakan isi peluru dan beberapa benda yang ada di lubang tersebut untuk mengupayakan dirinya bisa keluar sebelum Hudson tiba. Di sisi lain, di markas regu elit CIA kita diperlihatkan Danny si perfeksionis tengah menginterogasi Miranda terkait keterlibatannya dengan Sik, di mana Danny mencurigai Miranda pada saat Sik memburu Sierra Ford. Di tengah interogasi sedang berlangsung, Danny dihubungi oleh Hudson apabila dia sudah menemukan Sik yang dimana Miranda tanpa sengaja dapat membaca koordinat yang dikirim Hudson melalui pantulan kacamata Danny tanpa disadari oleh Danny. Kembali ke kamar Jericho. Hudson dan pasukannya sudah tiba dengan tata krama yang kurang, lalu langsung saja menembak Jericho tanpa basa-basi. Lalu setelah itu Hudson dan pasukannya menuju ke sebuah lubang. Boro-boro bisa menangkap Sik. Pasukan Hudson malah dilumpuhkan satu persatu oleh Sik dengan sebilah gunting. Hudson pun sempat bisa menangkap Sik.
Tetapi dengan sangat amat cerdik sekali, dia menjatuhkan granat di mana itu membuat Hudson lari keluar gedung, begitu juga dengan Sig. Tak menyerah begitu saja, Hudson kembali menodongkan pistol agar Sig tidak lari. Dan lagi-lagi aksi Hudson kembali gagal berkat Miranda yang berhasil membius Hudson dan membawa Sig pergi dari tempat Jericho. Praha menjadi tujuan mereka untuk menemui mantan pemimpin CIA yang sudah pensiun, yakni Maurice, yang sempat kita lihat di adegan flashback tadi. Miranda diminta untuk membuka flashdisk yang dikirimkan oleh Sig, di mana mereka diperlihatkan dokumentasi tentang betapa bengis dan arogannya Danny saat sudah menjadi bos regu elit, yang mana dia tidak segan untuk mengorbankan personilnya untuk tujuannya. Terlihat meliuk-liuk pasukan Hudson sedang dalam perjalanan menuju kediaman Maurice, yang mana Hudson sendiri memilih untuk mengawasi saja dari markas. Setibanya di sana, mereka langsung angkat senjata menembaki kediaman Maurice secara ugal-ugalan. Bahkan mereka tidak mempedulikan keselamatan warga sipil yang ada di sekitarnya. Sig memerintahkan Miranda untuk pergi duluan, sementara Sig tetap berada di sini melindungi Maurice. Tetapi, karena Sig adalah aktor utama untuk membongkar kekejian Danny, Maurice pun mengorbankan dirinya agar Sig dapat kabur dari tempat kejadian untuk demi bisa mencabik-cabik Danny di depan pihak yang berwenang. Saat Sig berlari untuk mengamankan diri dari kejaran polisi, dia tertabrak mobil di mana dia akhirnya diamankan oleh polisi. Lalu polisi pun memborgol dia di sebuah kursi taman selagi menunggu tim SWAT datang. Hudson lagi-lagi menunjukkan sikap brutalnya dengan mengirim tim Alpha, di mana pasukan itu diperbolehkan untuk menembak siapapun yang menghalangi tanpa mempedulikan warga sipil yang ada di sekitarnya. Brutal stadium akhir ketika pasukan Hudson membunuh para polisi. Padahal sebetulnya target mereka sama. Situasi yang awalnya sudah baik malah menjadi buruk sejak kedatangan tim ini. Kebrutalan tim Hudson masih berlanjut, di mana dia tidak segan melepaskan roket untuk meledakkan mobil. Geram tak karuan dengan tim Alpha yang tidak bekerja dengan becus, Hudson kembali mengirim tim Delta ke TKP yang menjadikan situasi semakin gegap gempita. Sig menemukan akal dengan mengambil sebuah pistol milik polisi, di mana pistol itu digunakan untuk melepas borgol dan kabur dari tempat tersebut. Ketegangan rupanya belum selesai sampai di sini. Tim Delta yang menemukan Sig di kereta langsung saja diringkusnya tanpa ampun. Dan saat Sig melakukan perlawanan, datanglah bala bantuan dari Miranda dengan mobil anti pelurunya untuk membantu Sig lolos dari situasi tersebut. Kerusakan kota yang luar biasa serta puluhan nyawa tim Hudson harus melayang dengan tragis dalam misi penangkapan Sig. Sudah jelas 100% Hudson ini sangat amat mohon maaf tidak sopan dalam hal kewarasan. Tak lama kemudian muncullah sebuah panggilan dari salah satu anak buah Hudson. Dia memiliki codename Lone Wolf yang kebetulan telah datang saat pertempuran tadi. Sig dan Miranda pergi ke sebuah rumah sakit untuk meminjam komputer milik rumah sakit demi bisa melacak keberadaan Claire dengan berbekal nomor seri yang tertulis di tangannya. Muncullah Lone Wolf mengajar Sig dan Miranda sampai kewalahan, di mana dia berhasil merebut flashdisknya dan langsung meloloskan diri dari tempat itu. Lone Wolf pun langsung pergi ke markas untuk menyerahkan flashdisknya, di mana Fitzroy dan Claire sendiri dikurung di markas itu juga. Hudson mengatakan akan membunuh mereka berdua setelah misi selesai. Hal itu cukup membuat Lone Wolf tercengang hebat karena dia tidak tahu jika ada anak kecil yang disandra atau yang dilibatkan dalam misi ini. Di sisi lain, Sig dan Miranda yang sudah tiba di markas Hudson, di mana mereka tampak gercep untuk meringkus kawanan penjaga di luar, dan setelah itu mereka mengambil persenjataan milik para penjaga. Tanpa membuang waktu lagi, Miranda mulai membombardir markas dan mengalihkan perhatian. Sementara itu, Sig terlihat sudah berada di kamar untuk membawa Claire dan Fitzroy. Hudson yang menyadari pengalihan ini lalu pergi ke atas untuk memeriksanya.
Dalam pelariannya, terjadi baku tembak yang membuat Fitzroy mengalami luka parah dan dia merasa tidak akan selamat. Sig diminta untuk membawa Claire kabur dan meninggalkan Fitzroy di sini untuk menghambat Hudson. Dari dalam markas, Miranda sendiri harus berhadapan dengan Lone Wolf, yang mana terjadi hal yang tidak terduga ketika Lone Wolf memutuskan untuk menyerahkan flash disk tersebut ke Miranda. Rupanya Lone Wolf sudah tidak peduli lagi dengan Hudson setelah dia mendengar ada anak kecil yang dilibatkan dalam misi ini. Claire dan Sig yang sudah mencapai daratan di mana mereka berdua berhasil disusul oleh Hudson dan timnya. Di mana Hudson dan anak buahnya mencoba memisahkan Sig dan Claire. Hal itu sudah jelas membuahkan hasil, di mana Claire dapat ditangkap oleh Hudson dan membawanya ke tengah taman untuk melakukan duel 1 lawan 1 dengan Sig. Setelah Claire dilepaskan, kini giliran mereka berdua melakukan duel menggunakan tangan kosong. Duel ini dari awal didominasi oleh Sig yang mana mungkin lagi-lagi ini berhubungan dengan program pelatihan Sierra. Sig dengan tenang dan telaten membubui wajah Hudson dengan jab-jab yang sudah jelas bertenaga besar. Hudson justru tewas ditembak oleh Susan, yang mana membuat pertarungan duel primitif antara dua orang itu berakhir. Susan rupanya ingin membuat sebuah kesepakatan dengan Sig, apabila dia mau Claire tetap hidup, Sig harus mau menjadi saksi dan Hudson lah yang akan dijadikan kambing hitam atas semua kekeosan yang telah terjadi. 2 minggu kemudian, Danny, Susan, dan Miranda pun disidang oleh para petinggi CIA atas kekacauan yang sudah terjadi, yang mana mereka dibebaskan dari hukuman berkat mengambing hitamkan Hudson sebagai dalang dari semua kekacauan ini. Susan diam-diam menahan Sig di dalam ruangan bawah tanah. Tetapi betapa kagetnya mereka, yang mana mereka melihat semua penjaga di sana sudah tidak sadarkan diri dengan Sig yang sudah tidak ada di lokasi. Sig diam-diam sudah ada di lokasi Claire, yang mana Sig langsung meringkus penjaga yang berada di sana. Setelah dia berhasil melumpuhkan para penjaga, Sig lalu menemui Claire dan membawa Claire pergi ke suatu tempat untuk memulai hidup yang baru. Dan film pun tamat. Ending yang cukup melemaskan, tegang, puas, dan tentunya happy ending setelah nonton film ini. Kasana dari film ini yaitu, jangan sia-siakan orang yang telah tulus dan menganggap kamu ada, karena merekalah support system terbaik bagi kita. Ini bukan ngomongin Susan ya. Sekian video kali ini. Patrick berserta support sistemnya undur diri. Bye-bye.